Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Selamat malam kepada rekan-rekan, para sahabat dimanapun Anda berada pada malam hari ini, malam yang fitrah ini, karena hari ini adalah hari raya Idul Fitri. Pada malam hari ini tentunya sebelum saya menyampaikan materi yang akan saya bahas, izinkan saya mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri kepada seluruh umat muslim di negeri ini dan juga tentunya di tempat lain. Selamat merayakan Hari Raya Lebaran atau Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin dari saya. Kemudian pada kali ini saya akan membahas tentang satu tema yang beberapa hari yang lalu saya diajak oleh adik-adik mahasiswa dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik di Denpasar membahas tentang tema ini, yaitu tentang urgensi perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini memang menjadi satu tema atau isu yang semakin menghangat di tanah air. Karena selain isu urgensi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini, tentunya ada kemarin yang sempat viral dan menjadi semakin menghangat, yaitu tentang perpanjangan jabatan presiden dan wakil presiden. Namun demikian, pada malam hari ini saya fokus berbicara tentang urgensi dari perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Tentunya dari perspektif kami di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang mengajar di fakultas tersebut, terutama dalam perspektif administrasi publik atau kebijakan publik. Urgensi perubahan Undang-Undang Dasar 45 sebagaimana yang saya sampaikan pada beberapa waktu yang lalu di Denpasar di Forum Mahasiswa Katolik. Yang pertama, tentunya harus dicermati apa arti daripada diksi atau kosakata urgensi perubahan. Urgensi perubahan itulah yang perlu kita cermati terlebih dahulu. Jadi siapa yang paling pas menjawab pertanyaan tentang urgensi tersebut? Nah, meskipun sebenarnya karena kita berada di alam demokrasi, di suasana yang sudah demokratis, sebenarnya siapa saja bisa menjawab pertanyaan tersebut atau diksi itu, diksi urgensi perubahan itu. Tetapi ada pandangan saya, meskipun setiap orang punya hak untuk menjawab pertanyaan tadi atau tema atau topik urgensi perubahan tersebut, tetapi ada semacam nilai yang lebih bahasanya itu, karena kita berorientasi terhadap nilai. Tentunya jawaban dari mereka yang misalnya kurang atau belum pernah mempelajari tentang ketatanegaraan, tentunya jawabannya mungkin akan berbeda dengan mereka yang misalnya sudah pernah mempelajari tentang ketatanegaraan, mungkin kemudian hukum, ilmu hukum, kemudian ilmu politik dan ilmu pemerintahan. Mungkin jawabannya akan berbeda. Nah, karena siapapun punya hak untuk menjawab terminologi atau diksi itu atau kosakata urgensi perubahan itu, tetapi alangkah baiknya kita semua, termasuk saya, saling bertukar pendapat, mendengarkan pendapat orang lain, mendengarkan pendapat-pendapat pakar atau tokoh. Nah, kemudian berkaitan dengan hal itu, fokus pada apa yang menjadi basic tempat saya mengajar atau mendidik, ilmu
ilmu administrasi publik, tentunya ini harus dicermati oleh kami yang field study atau basic keilmuannya di administrasi publik. Karena ada pakem-pakem yang berbeda antara mereka yang belajar di ilmu politik dengan mereka yang belajar di ilmu hukum. Nah, berkaitan dengan tema ini, langsung saja urgensi perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Urgensi berarti harus dijawab. Jadi seberapa penting, sepenting apakah sehingga ada wacana untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini tentunya dalam kacamata kami administrasi publik, paling banyak teori yang bisa digunakan untuk mengkaji atau menakarnya. Mungkin ada teorinya William Dunn yang berkaitan dengan analisis kebijakan publik, ada teorinya juga Wendy Parsons. Nah, kebetulan saya lebih suka berkaitan dengan tema ini, lebih suka menggunakan apa yang disampaikan oleh Wendy Parsons. Nah, jadi Wendy Parsons ini teorinya itu dia tidak hanya berbicara tentang bagaimana keputusan itu dibuat, tetapi bagaimana implikasi daripada sebuah keputusan dalam artian setelah Undang-Undang Dasar ini diamandemen 4 kali. Nah, ini tentunya bisa ditakar, bisa dikaji. Bagaimana proses keputusan itu terjadi mulai dari amandemen pertama, amandemen kedua, amandemen ketiga hingga ke amandemen keempat. Hingga akhirnya endingnya itu sampai setelah di amandemen 4 kali, ini dengan pendekatannya Wendy Parsons yang namanya analisis delivery, bagaimana diimplementasikan undang-undang ini setelah di amandemen 4 kali, sudah kelihatan. Bisa kita kaji semua. Contohnya misalnya yang paling sederhana, bagaimana hubungan trias politika di tempat kita. Itu berkaitan dengan struktur ketatanegaraan. Bagaimana hubungan lembaga-lembaga tinggi negara. Kemudian yang kaitannya dengan delivery misalnya, bagaimana diimplementasikan undang-undang ini. Bagaimana implikasinya terhadap undang-undang turunannya. Apakah undang-undang turunannya, baik itu yang menyangkut dengan urusan mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian urusan untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perekonomian, hak asasi manusia, kemudian pemberantasan korupsi, dan lain sebagainya, bagaimana implementasinya di lapangan. Nah, dari sana kita akan bisa mengetahui reka-reka jawaban. Apakah perubahan undang-undang ini urgen atau tidak. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, kalau kita berbicara tentang progres implementasi setelah amandemen keempat, sebagaimana masukan dari pertemuan dengan adik-adik mahasiswa beberapa waktu yang lalu. Jadi mereka juga melihat bagaimana diimplementasikan dalam bentuk regulasi turunan dari Undang-Undang Dasar itu adalah undang-undang itu. Pandangan saya pribadi, banyak yang tidak terkoneksi atau tidak nyantol dengan Undang-Undang Dasar. Contohnya misalnya yang sederhana saja, pertanyaan kita. Apakah Undang-Undang Omnibus Law yang sudah disahkan itu sudah nyantol dengan nilai-nilai yang dituangkan di dalam baik pembukaan Undang-Undang Dasar 45 maupun batang tubuhnya? Apakah isi daripada Undang-Undang Omnibus Law itu membuka ruang untuk upaya percepatan mensejahterakan masyarakat, memberikan ruang kesejahteraan sosial yang lebih besar kepada rakyat kita? Nah, dari sana kita bisa mereka, kita bisa menduga, membuat hipotesis bahwasanya urgensi itu besar atau urgensi itu mungkin kecil. Nah, itu ketika kita menggunakan teori Wendy Parsons sebagai alat analisisnya. Nah, sekarang kita melihat bagaimana menggunakan pendekatan sejarah atau historis. Nah, kalau kita cermati,
Kebetulan saya memiliki buku yang diperbanyak oleh Sekretariat MPR RI. Ini buku yang beberapa waktu lalu saya dapatkan ketika bertandang kebetulan ke gedung MPR RI. Jadi ada beberapa dasar pemikiran sehingga undang-undang dasar yang asli itu diamandemen sampai 4 kali. Ada dasar pemikiran yang di dalam buku ini itu tidak kurang 5 rumusan dasar pemikiran. Ini bukunya. Jadi di poin pertama berkaitan dengan status atau legal position, legal standing lembaga yang namanya MPR. Jadi pada masa lalu sebelum dirubah, MPR posisinya dianggap tidak memberikan ruang penguatan terhadap konsep check and balance. Nah, ini masih debatable. Jadi saya akan sampaikan pandangan saya sebentar. Kemudian di antara 5 dasar pemikiran ini, ada 3 pemikiran yang menyinggung tentang terlalu kuat peran dari eksekutif, dalam hal ini presiden, dominan. Tetapi ketika kita cross-check hasil amandemen hingga ke amandemen keempat, pandangan saya secara pribadi belum terjawab upaya dalam regulasi dalam undang-undang yang setelah diamandemen itu pengurangan peran dari eksekutif HIVI ini. Contohnya misalnya, bagaimana mungkin eksekutif dalam hal ini presiden melantik katakanlah hakim-hakim agung, baik itu hakim MA maupun hakim Mahkamah Konstitusi maupun hakim Mahkamah Agung. Ini jelas kontradiktif dengan dasar pemikiran yang sudah dituangkan dalam buku ini. Yang notabene buku ini dicetak tahun 2006. Artinya apa? Apa yang menjadi dasar pemikiran para elit yang pada tahun 2005-2006 ada di Senayan itu, dasar pemikirannya sudah benar. Tetapi implementasi setelah di amandemen 4 kali justru tidak ada regulasi yang mengurangi peran eksekutif dalam hal ini presiden. Seperti yang saya katakan tadi, bagaimana mungkin presiden yang notabene eksekutif sebenarnya itu melantik hakim agung dan hakim-hakim konstitusi maupun hakim-hakim di Mahkamah Agung. Itu ruang sebenarnya yudikatif. Nah, ini yang perlu dipikirkan ketika memang benar akan terjadi amandemen yang berikutnya atau ada kegiatan atau upaya untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini. Itu yang saya cermati berulang kali, jadi 5 pemikirannya. Kemudian kalau memang keinginan untuk membuat posisi check and balance yang kuat, tentunya harus ada pemisahan antara kekuasaan pemerintahan dengan kekuasaan sebagai kepala negara. Nah, ini tentu perlu dan membutuhkan ruang diskusi yang cukup alot. Pasti akan cukup alot dan cukup intens, sehingga konsep atau pemikiran tentang posisi check and balance yang kuat dalam hal ini tidak terlalu eksekutif HIVI, kewenangan tersentral kepada tangan presiden. Yang ini bahasa di politik itu namanya power tend to corrupt itu. Ini perlu kita hindari. Sehingga berkaitan dengan wacana perubahan atau urgensi perubahan ini, sekiranya nanti benar akan terjadi upaya untuk melakukan perubahan, maka pandangan saya posisi MPR itu sebaiknya dikembalikan seperti periode sebelum ada amandemen. Karena memang kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Nah, tentunya sebenarnya ini ruang berpikir, ruang perdebatan, di mana saya sendiri berpikir, tidakkah lebih baik kekuasaan kepala negara itu diserahkan kepada siapapun yang ditunjuk sebagai pimpinan MPR. Katakanlah misalnya pimpinan MPR ini ada 3 orang misalnya, atau 5 orang. Jadi mereka bergantian sebagai ketua selama 5 tahun itu.
Nah, posisi itu diambil alih kewenangan-kewenangan atau kekuasaan sebagai kepala negara. Pandangan saya, tidakkah lebih efektif itu diserahkan kepada mereka, pada pimpinan MPR, sementara presiden hanya melaksanakan kekuasaan eksekutif semata. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan hakim agung, pengangkatan hakim atau pelantikan hakim Mahkamah Konstitusi atau hakim di Mahkamah Agung, itu pelantikannya dilakukan oleh Ketua MPR RI yang notabene sebagai pengejawantahan kedaulatan rakyat. Itu pandangan saya pribadi. Karena kalau disatukan seperti sekarang, ini masih eksekutif HIVI, masih kekuasaan itu tersentral di tangan presiden. Dan ini tentu akan bisa saja ini akan berbahaya. Itu yang ingin saya sampaikan pada vlog malam hari ini. Kemudian juga ketika wacana perubahan ini akan dilakukan, pasal 7 tentunya pandangan saya tidak perlu diutak-atik lagi. Nah, ini memang sudah menjadi semacam isu pro dan kontra. Ada yang setuju tetap 2 periode, tetapi ada juga yang menginginkan ada penambahan periode, 1 periode. Tetapi tentunya pendapat apapun itu tentunya ada alasan rasional yang mendekati atau didasari oleh pendekatan konseptual atau filosofis. Kalau pandangan saya pribadi, sebaiknya memang tetap 2 periode. Bahkan kalau kita menggunakan komparasi di tempat lain, ada yang 1 periode hanya 4 tahun seperti di Amerika, dan mereka 2 kali. Saya tidak tahu di negara tetangga kita di Singapura atau di Malaysia bagaimana Perdana Menterinya, tetapi saya memiliki keyakinan mereka pun 2 kali. Nah, pertanyaannya kenapa 2 kali? Ada alasan yang sangat mendasar, baik itu bersifat konseptual maupun filosofis. Karena pada dasarnya, 1 generasi manusia atau 1 periode generasi manusia, usianya itu kisaran 10-20 tahun. Jadi ketika itu kita batasi 2 periode, berarti akan tetap terjadi regenerasi kepemimpinan, tidak stuck atau diam, atau sulit melakukan regenerasi kepemimpinan. Inilah sebenarnya alasan konseptual saya. Jadi cukup 2 periode, 5 kali 2. Bahkan sebenarnya kalau kita melihat hal yang mungkin pandangan saya nyeleneh di tempat kita, berkaitan dengan regulasi undang-undang desa, yaitu khususnya masa jabatan kepala desa sesuai dengan undang-undang terbaru itu 6 tahun bisa 3 periode. Nah, ini hal yang saya anggap nyeleneh. Apa dasar pemikiran memberikan 3 periode kepada kepala desa? Karena tadi saya sudah menyampaikan bisa stuck ini, bisa tidak terjadi regenerasi kepemimpinan di level desa. Nah, ini berkaitan dengan jabatan presiden, sebaiknya memang 2 periode. Bahkan semua jabatan-jabatan politik seharusnya menggunakan konsep yang sama, 4 atau 5 tahun tetapi 2 periode, maksimal 2 periode. Termasuk anggota DPR, DPRD, itu seharusnya arahnya ke sana, karena untuk membuka ruang untuk regenerasi jabatan-jabatan politik. Nah, itulah yang menjadi hal-hal kritis yang saya ingin sampaikan pada vlog malam hari ini berkaitan dengan urgensi perubahan Undang-Undang Dasar 45 ini. Tentunya belum saya singgung tentang bagaimana keadaan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan kita. Ini tentunya menjadi referensi kita semua. Secara jujur kita memikirkan, kita menyimpulkan. Artinya menggunakan pendekatan perenungan jujur terhadap perasaan batin kita masing-masing. Apakah kondisi ideologi kita di tanah air ini sudah bagus? Kemudian apakah kondisi politik negeri ini sudah bagus? Apakah kondisi ekonomi negeri kita ini sudah bagus? Apakah kondisi sosial budaya negeri kita ini sudah bagus? Apakah kondisi pertahanan keamanan negeri kita ini sudah bagus? Nah, ketika kita melakukan perenungan jujur terhadap perasaan batin kita masing-masing dan kita memperoleh jawaban, maka saya meyakini kita semua mengetahui
apa jawaban yang akan kita berikan terhadap urgensi perubahan Undang-Undang Dasar ini? Pertanyaan tentang urgensi atau tidaknya perubahan Undang-Undang Dasar ini. Dan kata kunci yang ingin saya sampaikan, PR terbesar kita adalah bagaimana melakukan perubahan sistem politik yang fundamental di negeri ini. Kenapa? Karena dengan melalui perubahan Undang-Undang Dasar ini nantinya diikuti oleh perundang-undangan yang di bawahnya, menjadi perundang-undangan undang-undang untuk mengimplementasikan undang-undang dasar itu, tentunya yang sangat perlu kita cermati sekali adalah undang-undang yang berkaitan dengan sistem politik kita. Karena sistem politik ini menjadi selimut negeri kita ini. Di dalamnya itu ada undang-undang yang mengatur tentang sistem hukum, kemudian sistem ekonomi, kemudian sistem sosial budaya, yang di dalamnya terdapat sistem pendidikan, termasuk sistem pertahanan keamanan. Apabila sistem politik kita itu belum ideal atau jauh dari kata ideal, maka jangan harap sistem-sistem yang ada di dalamnya itu akan bisa membaik. Karena panglimanya memang adalah selimut sistem politik itu. Kacamata saya, seharusnya nanti setelah dilakukan, katakanlah ada misalnya perubahan Undang-Undang Dasar, kemudian merumuskan undang-undang politik, maka kita harus dengan cermat memikirkannya. Bagaimana kita membangun sistem politik kita. Pandangan saya, di dalam parlemen itu tidak bisa ada lebih dari 2 kubu. Entah itu namanya fraksi atau apa, tetapi jangan sampai regulasi itu membuat kubu itu lebih dari 2. Karena di dalam parlemen itulah akan terjadi tarik ulur yang namanya proses formulasi kebijakan. Pilihan dalam proses pengambil kebijakan harus 2, timur atau barat, utara atau selatan, tidak bisa lebih, karena kita berbicara pilihan. Apabila kutub atau kubu yang dibuat oleh sistem politik itu lebih dari 2, maka di sanalah sebenarnya kerap akan terjadi ruang bargaining. Bargaining mungkin saja terjadi yang namanya politik uang, atau yang dalam proses pengambilan kebijakannya itu lebih bersifat pragmatis sehingga mengabaikan apa yang menjadi aspirasi publik. Ini sebenarnya kata kunci yang harus kita pikirkan bersama. Bagaimana kita membangun sistem politik yang ideal, karena itulah panglimanya. Apabila sistem politik itu ideal, maka sistem-sistem yang lain di dalamnya, baik itu sistem hukum, sistem ekonomi, sistem sosial budaya yang di dalamnya terdapat sistem pendidikan dan kesehatan, itu akan bisa dibuat atau berjalan akan lebih baik. Nah, itu yang ingin saya sampaikan pada vlog malam hari ini. Apabila dalam penyampaian saya tadi ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan menyampaikan Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Selamat malam. Terima kasih.